itu bentuk tanggung jawab laki-laki. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakah. Nah, ini ada ayat itu 3 ayat. Kata Ibnu Abbas, hunaka thalatha ayatun lam tuqbal illa biqarinatihi. Ada 3 ayat. Kalau dia pengamalannya itu tergantung dengan ayat yang lain. Kalau Anda melakukan satu, maka tidak sah. Maksudnya tidak balance. Apa yang pertama? Aqimus sholah wa atuz zakah. Mesti kalau ada perintah sholat, mesti dirikan sholat. Maknanya kalau jenengan sholat tapi tidak bayar zakat, ya zong kategorinya. Makanya pahamkan pentingnya zakat. Jangan-jangan Anda yang tidak paham zakat. Sehingga apa? Bagaimana memahamkan? Tidak bisa dong. Nah, contoh zakat itu kan macamnya banyak. Ada zakat fitrah. Ini semua orang insya Allah melakukan. Iya enggak? Setiap Ramadan. Jangan sampai keluar Ramadan. Itu bukan zakat. Jatuhnya sodakoh. Berapa? Ada yang bertambah 2,5 kilo, 2,75 atau 3 kilo. Tidak masalah. Kalau saya manggil yang ngambil pendapat yang terbanyak 3 kilo. Apa sih bedanya setengah kilo doang gitu kan? Nah, ada zakat namanya zakat mal, zakat harta kita. Ada zakat tijarah, yaitu perdagangan kita. Ada zakat profesi kita. Sekarang itu kan profesi itu gajinya gede-gede. Ada namanya profesi palu gada, makelar begitu ya. Nah, zaman sekarang trading gitu ya. Nah, makelar dari luar negeri tapi gitu ya. Nah, ini juga ada zakatnya. Maka kalau saya dulu ya sudah, saya itu borong kanopi begitu ya. Saya setiap ada pendapatan kanopi saya tulis. Kalau sudah jika melebihi satu, yang pertama haul. Haul itu adalah dari start bisnis sampai bukan akhir bisnis sampai kita lewati 1 tahun, maka itu 1 haul. Yang kedua nisab. Nisab itu berapa? Isrina dinar, yaitu 20 dinar. 20 dinar, 1 dinarnya setara dengan 4,525 gram emas. Berarti kalau anggaplah 4,5 juta begitu ya. Kalau kemarin 1,2 begitu. Berarti kalau 4,25 5 jutaan ya. 5 jutaan begitu. Nah, ini bagaimana kalau 20? 5 kali 20 berapa? 100 juta. Maka kalau pendapatan Anda di atas 100 juta setelah dikeluarkan operasional, maka wajib zakat. Harus ini harus dipahamkan kepada anak dan istri kita. Tadi kita diperintahkan memahamkan tentang tabarruj. Yang kedua kita diperintahkan memahamkan tentang sholat. Yang ketiga kita diperintahkan untuk memahamkan apa? Itu zakat. Yang selanjutnya wa'ati'nallaha wa rasul. Jadi kata-kata wa'ati'nallaha wa rasul, seolah-olah 2 yang berbeda. Memang berbeda, tetapi ini satu paket. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kategori taat itu kalau disuruh ibadah ya sudah. Kategori ati'nallaha itu atau definisi lainnya takwa. Takwa itu begini. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal ya, disuruh sholat, rukunnya harus berdiri, nggak kuat ya boleh sambil duduk, nggak kuat duduk ya sambil tidur, kalau nggak kuat tidur ya ketap-ketip toh, kalau nggak kuat ketap-ketip ya disolatilah begitu ya. Gitu. Nah, macam-macam itu kalau menjalankan perintah secara maksimal. Tapi apabila menjauhi larangan Allah, harus hukumnya secara total. Antum dilarang oleh Allah minum khamr, maka Anda kepingin sekali karena mungkin komunitas Anda mengatakan minum khamr keren, padahal nggak ada keren-kerennya itu. Kalau minum khamr mabok ya otaknya jadi berkurang begitu kan, diajak ngobrol nggak nyambung. Udahlah buat tombol kepingin dikit gitu aja. Haram, ini kopi, bukan khamr begitu ya. Nah, ini boleh. Kalau yang khamr tidak boleh. Maka di sini kata-kata taat Allah itu maksimal, meninggalkan larangan Allah itu mutlak total. War Rasul, kalau Allah sudah memerintahkan gitu, antum taat dengan perintahnya Rasulullah juga kategorinya wajib. Mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah atau diajarkan atau dicontohi itu juga merupakan apa? Perintah dari Allah. Rasulullah sing ngongkon, tapi kalau antum melakukan itu merupakan apa? Allah juga kategorinya antum taat kepada Allah.
Jika contoh antum diperintahkan oleh Rasulullah makanlah sesuatu yang halal, bukan hanya halal tetapi yang thayyib. Halal itu terdiri zatnya dengan caranya. Kalau zatnya, oh ini nggak ada unsur babinya kok, nggak ada unsur anjingnya kok, nggak ada unsur najisnya kok, halal itu secara zat. Caranya yang kedua, mendapatkannya, ini kopi halal, tapi kalau saya nyuri atau di rumah orang belum disuguhkan kita ambil, itu jadi haram. Maka kalau Rasulullah mengatakan kalau kalian makanlah yang halal, oh iya sudah halal. Yang kedua thayyib. Thayyib itu bagaimana? Anda ini kena penyakit gula. Ya sudah, ya ngopinya nggak usah pakai gula dong. Karena nggak thayyib bagi antum, ya nggak? Ya kalau antum kena kopi nggak bisa tidur semalaman, ya jangan makan kopi, jangan minum kopi kalau malam hari. Karena sebab apa? Nanti antum nggak bisa tidur. Terus. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Nah, sungguhnya Allah itu menyuruh kalian model begitu tadi. Tujuannya apa? Liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kita itu kan makhluk yang notabene mesti punya salah. Al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh karena itu apa? Ya sudah, kita mau nggak mau harus apa? Membersihkan diri. Di antara yang membersihkan tadi ini, menjalankan apa yang diperintahkan Allah tadi. Agar supaya istri itu kalau nggak penting-penting amat ya di rumah saja. Yang kedua, jangan melakukan tabarruj, tapi bolehnya tuzayyin dengan niatnya untuk suami. Yang ketiga apa? Inayatul yaumiyah. Kemudian apa? Yaitu agar supaya kita mendirikan sholat. Ya kalau mendirikan sholat, bagaimana ini Ustadz? Kalau istri itu disuruh sholat di rumah nggak pernah jamaah, gimana pahalanya dapat? Bisa itu kita siasati. Seandainya sholat subuh, Cak Gun, istrinya suruh sholat qobliyah dulu. Cepetan ini sudah adzan qobliyah. Sebelum adzan sudah siap di atas sajadah. Setelah qobliyah, setelah selesai, baru Cak Gun itu sholat qobliyah, istrinya di belakangnya ngikut sama anaknya. Setelah itu sudah sholat qobliyah, istrinya salam, Cak Gun ke masjid. Nah itu boleh. Itu kan istri mendapatkan pahala jamaah, antum juga laki-laki sunnah muakkadnya kita juga sholat berjamaah. Kemudian menunaikan zakat. Jadi tunaikan zakat itu, zakat yang Anda miliki, ya zakat apa? Mal harta Anda, zakat fitrah Anda, zakat profesi Anda, zakat tijarah Anda, atau zakat ziraah itu pertanian Anda, maka itu lakukan. Kemudian antum taatlah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga hal ini menjadikan Anda insya Allah dibersihkan dosa-dosa Anda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Oke, sebentar dulu. Monggo, silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz, saya ingin menanyakan terkait dengan masalah tabarruj dan berhias diri. Memang tadi juga disinggung bahwa ini tidak terlepas apakah istri atau anak. Nah, saya coba khusus untuk membahas soal anak. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, profesi yang namanya mengendorse khususnya kosmetik itu kan sudah menjadi apa istilahnya, sudah menjadi kelaziman. Nah, apakah yang demikian ini nanti juga dianggap semacam tabarruj? Karena yang jelas ketika dia akan mempromosikan barang kosmetik tertentu, maka barangkali sedikit banyak akan terbuka auratnya. Entah apakah tangan, entah apakah bagian yang lain, itu pasti, karena kosmetik kan tidak selalu berhubungan dengan wajah. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah masih soal anak. Sempat mendengar bahwa karena anak perempuan ini
senyampang ketika belum dia menikah. Tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz, kalau sudah menikah kan menjadi kewajiban suaminya. Tapi ketika belum menikah itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, bahwa kemudian si anak dan banyak kepentingan dia berhubungan dan bersosialisasi di masyarakat, entah apakah dia sekolah, entah apa dia kuliah dan sebagainya, sehingga dia harus keluar rumah. Sementara bahwa yang demikian ini kan harus selalu dampingi. Yang saya tanyakan, kira-kira implementasinya seperti apa, Ustadz? Baik. Untuk menghadapi yang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memahami dulu tuzayyin itu hukumnya apa? Boleh. Dengan catatan apa? Tidak untuk menggoda laki-laki lain, baik yang sudah punya suami maupun belum. Itu kaidahnya. Jika niatnya untuk menggoda, apapun alasannya, maka ini haram. Tapi kalau niatnya itu tadi memantaskan diri, boleh. Lalu bagaimana ada influencer yang di-endorse untuk kosmetik itu tadi? Apakah boleh? Boleh. Pada dasarnya begini. Orang ngajarin kosmetik ini pada dasarnya seperti orang jual arit. Tahu arit ya? Kalau arit itu yang beli, kita nggak bisa filter. Ada yang membeli tukang arit buat rumput, buat sapi. Kita juga jual. Tapi satu sisi kalau ada perampok yang beli, kita nggak tahu sebab perampok nggak ada label perampoknya. Ya nggak? Maka apa? Ini boleh, arit ini boleh dimanfaatkan untuk bisa pahala, bisa untuk dosa. Begitu juga Anda mengajarkan untuk muah ya sekarang ya, teknik untuk berdandan, ya tujuannya niatkan agar supaya mengedukasi para wanita di sana agar supaya berdandan, satu, memantaskan untuk suaminya, memikat daya tarik suaminya. Niatkan begitu. Berarti apa? Edukasi yang positif. Tetapi pada prakteknya apabila auratnya kelihatan, ini hukumnya beda. Bukan nggak ada sangkut pautnya dengan berdandan tadi. Tapi kalau membuka aurat, apapun keadaannya, jangankan profesi muah, koki pun kalau kelihatan, ya haram. Intinya wanita apabila menunjukkan auratnya dengan sengaja, itu haram. Jika tidak sengaja, ma'fu anhu. Tetapi kalau sengaja, ya jelas haram. Berarti apa? Muahnya boleh, buka auratnya nggak boleh. Gimana caranya? Teknis saja. Bagaimana caranya? Ya ibu-ibu jelas lebih paham. Tak pakai deker ya istilahnya begitu. Boleh. Taip. Yang kedua, bagaimana sih anak kita itu perempuan? Atau istri kita, jelas perempuan di sini bapak-bapak semua. Namanya istri juga perempuan, anak perempuan gitu ya. Bagaimana kalau dianjurkan waqarna fi buyutikunna, dianjurkan lebih baik di rumah. Apabila maslahatnya itu di sebuah kebutuhan, maka boleh. Apa? Yang pertama sekolah, itu talabul ilmi. Boleh hukumnya keluar rumah. Ya enggak? Bagaimana orang ini kalau sudah besar ini dia kerja? Boleh, itu maslahat. Maka kalau kita itu maslahahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh anak kita keluar rumah. Taip.